Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi hadana lihaza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamin sha'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wasyakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku yang berbahagia, yang belajar di rumah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih sampai hari ini memberikan kita nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat. Mengapa? Karena di luar rumah banyak virus corona yang mematikan, tetapi kita alhamdulillah sampai pagi hari ini masih sehat walafiat, seger buger, hidup seperti ini. Alhamdulillah. Berapa banyak saudara kita yang terkena virus corona. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, dan insya Allah pada kita semua umatnya ya, yang istiqomah berat nanti mendapat syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, pada pertemuan kali ini akan Bapak bahas tentang hal-hal yang membatalkan puasa dan hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Kedua istilah ini hampir sama, tetapi pada hakikatnya berbeda. Kalau yang pertama, hal-hal yang membatalkan puasa adalah segala sesuatu yang dapat membatalkan sahnya puasa, dan nanti pada hari berikutnya, di hari lain, harus mengganti qada puasanya. Tetapi kalau hal-hal yang membatalkan pahala puasa, puasanya sah, tidak usah mengganti di hari lain, tetapi segala puasa yang kita lakukan tidak mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau nol nilainya. Sudah susah payah, capek, haus, lapar, tetapi tidak ada pahala puasanya. Nah, untuk itu, supaya kita tidak mengalami hal yang demikian, hal yang merugikan, marilah kita simak penjelasan berikut ini. Anak-anakku yang berbahagia, alhamdulillah, materi kali ini mengenai hal-hal yang membatalkan puasa. Sekurang-kurangnya ada 7, masih banyak lainnya. Untuk kali ini hanya 7 yang disampaikan. Bahwa yang pertama yang membatalkan puasa adalah makan dan minum dengan sengaja, walaupun dikit, walaupun kecil, walaupun setetes. Kalau sengaja batal. Tetapi kalau lupa, biar sebakul nasinya, sebotol airnya, lupa, tidak batal. Ya, misalnya pulang sekolah yang panas,
haus, sampai rumah kelupaan, buka kulkas, ambil botol air, ambil gelas, tuang, minum, habis 1 gelas. Setelah minum beringat, ya Allah saya lagi puasa. Maka itu adalah rahmat dari Allah, berkah dari Allah, tidak batal. Tapi kalau sengaja biasa tetes, batal. Itu pertama ya. Yang pertama, makan dan minum dengan sengaja. Yang kedua, muntah dengan sengaja. Bagian muntah ya, entah apa alasannya, disengaja biar muntah, batal puasanya. Tetapi kalau muntahnya tidak sengaja, contohnya misalkan kita naik kendaraan umum, bis kota, metro mini, angkot misalkan, kondisi siang panas, penumpang penuh, keringat luar biasa, aroma macam-macam ya, puyeng kita, mual, muntah, namanya mabuk kendaraan, mabuk perjalanan, tidak batal. Itu ya. Yang ketiga, haid. Bagi seorang wanita yang sudah balik ya, haid, maka haid adalah menstruasi, datang bulan ya, maka batal puasanya. Atau nifas, melahirkan, batal. Atau bagi anak laki yang sudah balik ya, mengeluarkan sperma dengan sengaja, batal ya, mengeluarkan sperma dengan sengaja, batal puasanya. Tetapi kalau sengaja nggak batal. Kok bisa? Bisa. Contoh, misalkan kita tidur siang, pules ya, lalu mimpi basah sampai keluar sperma, maka itu tidak batal walaupun sperma keluar ketika mimpi, tidak membatalkan puasa. Tapi kalau sengaja, batal. Selanjutnya yang membatalkan puasa, berhubungan suami istri di siang hari, batal. Hati-hati, awas Bapak Ibu, selain membatalkan puasa, ibaratnya berat ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Lalu yang keenam, gila atau ayam bisa juga ya, ketika puasa lalu kumat penyakitnya, ayan, batal puasa. Atau kumat gilanya, batal puasa. Dan yang ketujuh, murtad, keluar dari agama Islam. Tadinya muslim, siang-siang karena kondisi entah apa alasannya, lalu keluar dari agama Islam, maka puasanya batal. Inilah 7 hal yang membatalkan puasa. Paham? Ya. Nah, lalu yang kedua, yang membatalkan pahala puasa. Ya, membatalkan pahala puasa ini jauh lebih sulit menahannya ketimbang yang membatalkan puasa. Mengapa? Karena yang membatalkan pahala puasa godaannya berat. Apa saja? Yuk kita lihat apa saja yang dapat membatalkan pahala puasa. Yang pertama yang membatalkan pahala puasa, yang nyata-nyata itu ghibah. Ghibah itu ya, gosip, ngomongin orang, ngomongin kejelekan orang. Si bulan anu ya. Ibu itu, ibu ini,
itu gibah, ya gibah, ya ngomongin orang, ngomongin aib orang, gibah, puasanya sah, tapi tidak mendapat pahala. Apalagi yang kedua, mengadu domba, ya. Sana bilang begini, sini bilang begini, agar apa? Agar kedua-duanya berantem, ya, bermusuhan, adu domba, ya. Bilang begini, sini bilang begini, ya. Supaya apa? Supaya kedua orang ini bertengkar. Batal pahala puasa. Capek kita. Sayang, udah capek, haus, lapar, nggak ada hadiahnya, nggak ada pahalanya. Makanya lebih sulit menahannya, ya. Godaan, ya, kedua kita sangat luar biasa, ya. Lalu yang ketiga, ya, fitnah, mau fitnah orang, ya. Kita tuduh dia seperti ini, buktinya nggak ada, ya. Agar orang lain benci ke dia, ya. Si fulan tuh begini, ya. Agar apa? Agar orang lain benci pada si A. Saya ketemu si A begini, ya. Padahal enggak. Itu fitnah, ya. Fitnah dapat menyebabkan apa? Hilangnya pahala puasa. Hati-hati, ya. Berbahaya, ya. Nah, yang banyak sekarang itu sering karena lidah tidak bertulang, ya, gampang berbohong, hoak, berbohong juga dapat menghilangkan pahala puasa, ya. Sering bohong begini, ya, maka pahala kita hilang, ya. Makanya puasa melatih kejujuran. Lalu yang berikutnya, yang kelima adalah memandang dengan syahwat. Ini yang sangat bahaya lagi. Kita naik kendaraan bermotor, ya, di depan kadang-kadang, ya, remaja putri, ya, berboncengan, bajunya pendek, celananya lepis pendek, robek-robek. Kita di belakang, kita nggak mau lihat. Gimana? Kita lihat batal pahala puasa, ya. Kelihatan, Masya Allah, Nah ini, ya, godaan terberat, ya. Makanya kita memandang ketika berpuasa banyak menunduk. Mengapa? Karena banyak godaan yang memandang mata kita yang dapat menggugurkan pahala puasa. Hati-hati mata kita ini, ya, dapat menggugurkan pahala puasa. Dan yang terakhir, yang ke-6, ya, sumpah palsu. Ini sumpah palsu, ya, contoh yang gampang, para pedagang, ya, pedagang sekarang lagi sepi, ya, corona. Pedagang yang sering kita lihat, ketika ditawar oleh seseorang, dia akan timbul sumpah palsunya. Contoh misalkan, ya, satu barang dia hargakan misalkan 20.000, ya, 20.000, harganya 20.000. Lalu untuk mengambil untung dia jual 30.000. Lalu dari pagi jualan tidak ada yang beli. Datanglah siang-siang seorang ibu-ibu, datang lalu pegang barangnya dan melihat, berapa ini Pak? Kata ibu tersebut, ini harganya 30.000. Enggak dapat 15.000, kata ibu tersebut. Nah, si pedagang sumpah palsu. Demi Allah Bu, tadi pagi nih orang nawar 40.000 saya gak kasih. Padahal gak ada yang nawar, ya. Tadi pagi nih, ya, banyak yang nawar 40.000 saya gak kasih, apalagi 15.000. Ini betul. Kalau lagi puasa ini pedagang, pahala puasanya hilang. Ya, jadi hati-hati, ya. Inilah jadikan ilmu pengetahuan buat kita. Kalau lagi puasa kita harus wanti-wanti jaga pahala kita, karena Rasul telah menjelaskan dalam hadisnya,
kamin shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan pahala apa-apa kecuali hanya lapar dan haus. Lapar dan haus, nggak ada pahalanya, cuma dapat apa? Lapar sama haus. Oleh itu janganlah kita mengalami hal yang demikian. Puasa kita mudah-mudahan Allah terima dan Allah jadikan menjadi pahala yang berlipat ganda. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.